Salam dan bahagia para mahasiswa yang berbahagia pada pertemuan keempat atau bab keempat tentang kepemimpinan dalam manajemen mutu terpadu. Terdiri dari 7 subbab. Subbab yang pertama adalah definisi kepemimpinan. Subbab yang kedua, kepemimpinan mutu. Subbab yang ketiga, piramida terbalik kepemimpinan mutu. Subbab yang keempat, gaya kepemimpinan. Subbab yang kelima, gaya kepemimpinan dalam konteks manajemen mutu. Subbab yang keenam, kepemimpinan versus manajer. Dan subbab yang ketujuh, karakteristik pemimpin yang membangun. Baiklah, kita bahas secara garis besar. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan menginspirasi orang-orang agar mempunyai keinginan yang total, komitmen yang sukarela untuk mencapai target institusi organisasi, bahkan target itu bisa melebihi tujuan-tujuan organisasi. Kepemimpinan mutu menurut Arcaro adalah bahwa seseorang atau seorang yang mengukur kesuksesannya itu dengan kesuksesan staf yang dipimpin dalam organisasinya. Subbab ketiga, piramida terbalik kepemimpinan mutu. Ya, di dalam gambar ya terdapat struktur piramida terbalik di mana urutan yang pertama dan secara bagian atau porsi ya, proporsinya itu lebih atau paling besar yaitu masyarakat, disusul siswa dan orang tua, kemudian guru dan karyawan, dan yang terakhir kepala sekolah atau dinas pendidikan. Ya. Di piramida terbalik kepemimpinan mutu bisa dilihat bahwa masyarakat menempati urutan pertama dan secara proporsi jumlah adalah yang paling besar. Ini artinya bahwa masyarakat ditempatkan di urutan pertama yang mendapatkan layanan dari kepemimpinan mutu di dalam institusi pendidikan. Disusul orang tua dan siswa, kemudian guru dan karyawan, dan terakhir adalah kepala sekolah atau dinas pendidikan. Dari gambar ini bisa dilihat bahwa kepala sekolah atau dinas pendidikan itu merupakan pelayan yang memiliki tugas untuk melayani ketiga komponen ya, dari guru, karyawan, siswa dan orang tua, dan masyarakat, di mana masyarakat ditempatkan pada urutan yang pertama. Gaya kepemimpinan menurut Coase and Davis ada 5 gitu ya. Soalnya secara umum gaya kepemimpinan itu lebih dari 5 ini. Tapi menurut Coase and Davis ada 5. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan demokratik, gaya kepemimpinan autokratik, gaya kepemimpinan situasional, gaya kepemimpinan orientasi pada tujuan, dan gaya kepemimpinan partisipatif. Ini adalah 5 gaya kepemimpinan, di mana nanti bahwa gaya kepemimpinan partisipatif itu merupakan gaya kepemimpinan yang cocok dalam manajemen mutu terpadu. Gaya kepemimpinan yang sesuai gitu ya adalah partisipatif tingkat tinggi untuk manajemen mutu terpadu ya. Tabel kepemimpinan versus manajer. Perbedaan peran pemimpin dan peran manajer ada 9 gitu ya. Dari yang pertama bahwa pemimpin itu asli versus bahwa manajer itu adalah copy, sampai dengan bahwa pemimpin itu fokus pada apa dengan mengapa, sedangkan manajer itu fokus pada bagaimana dan kapan. Nanti akan kita bahas secara lebih rinci.
Karakteristik pemimpin yang membangun, ada paling tidak 7 karakteristik pemimpin yang membangun. Yang pertama adalah kepekaan terhadap tujuan. Karakteristik yang kedua, disiplin diri. Karakteristik yang ketiga, jujuran. Karakteristik yang keempat, kredibilitas. Karakteristik yang kelima, pikiran logis. Karakteristik yang keenam, stamina. Dan karakteristik yang ketujuh adalah keteguhan. Itu merupakan karakteristik pemimpin yang membangun. Nanti juga akan kita bahas secara lebih rinci. Baik, para mahasiswa yang berbahagia, ada kuis bab keempat tentang kepemimpinan dalam manajemen terpadu. Kuisnya adalah berikan penjelasan maksud piramida terbalik kepemimpinan mutu. Di buku Sutarto HP pada gambar 4.1 ya, 4.1 halaman 49. Demikian para mahasiswa yang berbahagia, akan kita bahas nanti secara rinci. Salam.